Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh boto sosro gitu ya. Selalu hadir bermasalah dengan senyuman. Jadi semai, mana semuanya nih? Sorry. Kok error nih? Sorry. Semuanya ada di sini ternyata ya. Semuanya solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada serasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, ketika kita nanti menemukan soal yang bentuknya panjang-panjang kayak gini, maka tugas kita cara cepatnya adalah langsung baca aja ke pertanyaannya ini. Nah dia pertanyaannya kan kayak gini nih. Bukti nilai moral saling memberi semangat, berusaha, dan berdoa dalam kutipan nomor tersebut terdapat dalam kalimat bernomor bla bla bla. A1 dan 3, B2 dan 6, C3 dan 6, D4 dan 5, E6 dan 7. Nah, berarti kita harus baca kalau gitu ya. Nah, dibaca nih. Bukti nilai moral saling memberi semangat. Nah, ada nilai moralnya kan saling memberi semangat, kemudian berusaha, berdoa. Nilai moral itu apa sih? Pada pertemuan sebelumnya sudah Mak Aki jelaskan tuh. Oke, kita flashback lagi ya di pertemuan sebelumnya. Silakan kawan-kawan cek lagi video Mak Aki ya, bahwa dalam karya sastra itu ada nilai-nilai yang disebut satu nilai moral nih. Apa nilai moral itu? Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti ataupun susila atau baik buruk tingkah laku. Nih, itu nilai moral. Jadi akhlak, budi pekerti, baik buruk tingkah laku. Ada yang disebut nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Nih, jadi norma yang berada di dalam masyarakat. Ada juga yang disebut dengan nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat kalau budaya itu. Nilai keagamaan adalah nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Kemudian nilai estetika atau keindahan adalah nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan gitu kalau estetika. Ada nilai etika, nilai yang berkaitan sopan santun dalam kehidupan, etika itu. Ada nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan nilai kemanusiaan itu nilai yang berkaitan dengan sifat manusia seperti ideologi, politis, ekonomi, sosiologi, edukatif, dan humoris kalau nggak salah ya itu. Kemudian yang ke-9 itu ada nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan suatu baik atau tidaknya gitu ya, suatu hal gitu kan ya. Tinggal dibaca lagi video maginya sebelumnya. Jadi kalau begitu nilai moral ini kan nilai yang berkaitan dengan akhlak. Jadi kita cek karena ya ini yang ditanyakan adalah buktinya, yaitu kalimatnya, berarti ya nilai moralnya kan nilai saling memberi semangat, itu nilai moralnya. Berusaha, berdoa, itu kan nilai moral, itu nilai yang berkaitan dengan akhlak, baik buruk suatu tingkah laku. Di mana? Oke, kita cek di nomor 1. Sambil makan malam di dapur umum, aku diskusikan kecemasanku kepada sahibul menara. Enggak ya, karena yang ditanyakan adalah saling memberi semangat. Enggak ada yang memberi semangat, enggak ada berusaha, enggak ada berdoa. Oke, lanjut nomor 2. Kecuali raja, tampaknya kami semua merasakan hal yang sama. Enggak juga. Kami meringis tegang membayangkan ujian maraton sebulan penuh. Enggak ada juga. Atang mencoba menghibur, menyemangati dirinya sendiri dan kami semua. Oh, ada nih menyemangati. Oh, berarti kalimat nomor berapa tuh? 4 ya, kalimat nomor 4. Oke, 4, 1 kita dapat. Kemudian 5-nya, seperti kata Kiai Rais, mari kita kerahkan semua kemampuan kita. Setelah itu bertawakal. Nah, kerahkan semua kemampuan berarti itu usaha kan? Setelah itu bertawakal. Oke, berarti berdoa. Nah gitu. Berarti 4 dan 5 ya. Kita perbanyak juga ibadah karena ilmu yang sedang kita pelajari itu kan nur, cahaya. Dan nur hanya bisa ada di tempat yang bersih dan terang. Nah berarti kalau begitu, yang mana nih yang 4 dan 5? Gitu kawan-kawan, ada nggak di option? Ada, ternyata jawaban yang paling itu yang D. Begitu kan kawan, Ansen, inap ijijis tadi sani mantap gitu ya. Kalau sekarang yang ditanyakan adalah buktinya. Kalau biasa kita menanyakan, biasanya yang ditanyakan adalah nilai moralnya yang mana pada kalimat berapa gitu kan. Oke, next, number berikutnya. Lagi-lagi banyak lagi tulisannya kayak gini ya. Berarti tugas kita langsung aja cara cepatnya ke pertanyaannya. Pertanyaannya kan kayak gini. Nilai sosial yang terkandung pada kutipan tersebut adalah bla bla bla. Oke. Nilai sosial berarti tadi apa? Iya betul. Nilai sosial itu dan nilai kemasyarakatan. Mana tadi nilai sosial, kita flashback lagi. Nilai sosial, nilai kemasyarakatan itu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Apa sih normanya gitu?
Oke, A. Jika seseorang raja wafat, maka yang mengganti adalah anaknya. B. Titah raja adalah undang-undang, karena itu ucapannya harus dilaksanakan. C. Semua materi pegawai hulu balang dan rakyat tunduk pada perintah raja. D. Kepekaan seorang raja atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. E. Perubahan nama setelah diangkat menjadi seorang raja. Oke, yang mana nih? Oke, kita baca lagi soalnya nih. Adapun raja di kota Maligai itu namanya Payatukeru Mahajana. Maka Payatukeru Mahajana pun beranak seorang laki-laki. Oh, ternyata raja ini beranak nih, seorang laki-laki. Tapi bukan dari rajanya ya, tapi dari istrinya gitu kan. Nggak mungkin dari rajanya, kan raja ada seorang laki-laki gitu. Maka dinamai anak kanda baginda itu Payatuantara. Payatuantara. Jadi tadi kan ayahnya Payatukeru, kalau anaknya ternyata Payatuantara. Hatta berapa lamanya maka Payatukeru Mahajana pun matilah. Hatta itu sehingga mungkin ya, kayak dari bahasa Arab ya, hatta gitu, kayak artinya kan sehingga gitu kayaknya. Syahdan maka Payatuantara pun kerajaanlah menggantikan ayahanda baginda. Oh, ternyata Payatuantara yang anaknya ini menggantikan ayahandanya. Ia menamai dirinya Payatunakpa. Selama Payatunakpa, kerajaan itu senantiasa ia pergi dan berburu. Pada suatu hari Payatunakpa pun duduk di atas tahta kerajaannya dihadap oleh segala menteri, pegawai hulu balang dan rakyat sekalian. Arkian maka titah baginda, aku dengar kabarnya perburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak konon. Hikayat 1001 malam. Oh, berarti kalau begitu apa nih nilainya? Jadi ada ayah seorang raja punya anak, kemudian anaknya menggantikan ayahnya yang sudah meninggal untuk jadi raja. Berarti yang mana? Iya betul, yang ayah. Jika seorang raja wafat, maka yang mengganti adalah anaknya. Nah, ini adalah nilai norma, nilai sosial kawan-kawan, yaitu nilai ya kawan tadi. Nilai sosial itu nilai kemasyarakatan, nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. No, normanya itu kawan-kawan, dia kalau ada seorang ayah yang meninggal, raja meninggal, maka yang menggantikan adalah anaknya. Ya, berarti jawaban yang paling tepat nilai sosialnya adalah yang A, begitu kan kawan. Understand? Inap, ijiji mantap, kalau mantap nih. Soal number 3. Oke, bersama ya selalu hadapi masalah itu dengan menjadi Smoibus solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi gitu kawan dia. Gitu. Lagi-lagi baca lagi ke sini kawan-kawan. Cara cepatnya, nilai budaya yang terungkap dalam kutipan tersebut adalah bla bla bla. A. Raja Baginda memelihara anjing. B. Rakyat patuh pada Raja Baginda. C. Berburu dengan menggunakan anjing. D. Menggunakan jaring dalam berburu. E. Gotong royong berburu pelanduk. Nilai budaya itu dia berarti nilai adat istiadat kawan-kawan ya. Nilai budaya berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan oleh Maki itu adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Ini dia. Apa adat istiadatnya di sana? Apakah Raja Baginda memelihara anjing itu adalah suatu adat, atau rakyat patuh kepada raja? Oke, berburu dengan menggunakan anjing itu menggunakan jaring dalam berburu, gotong royong berburu pelanduk. Mana nih? Maka titah baginda, baiklah esok pagi-pagi kita berburu. Maka setelah keesokan harinya maka jaring dan jerat pun ditahan orang lah. Maka segala rakyat pun masuklah ke dalam hutan itu mengalan-alan segala perburuan itu dari pagi-pagi hingga datang menggelincir matahari. Seekor perburuan tiada diperoleh, maka Baginda pun amat hairanlah serta menitahkan menyeruh melepaskan anjing perburuan Baginda sendiri itu. Maka anjing itu pun dilepaskan orang lah. Hatta ada sekira-kira 2 jam lamanya, maka berbunyilah suara anjing itu menyalak. Maka Baginda pun segera mendapatkan suara anjing itu. Setelah Baginda datang kepada suatu sorokan tasik itu, maka Baginda pun bertemulah dengan segala orang yang menurut anjing itu. Maka titah Baginda, apa yang disalak oleh anjing itu? Maka sembah mereka sekali itu, daulat tuanku, patik mohonkan ampun dan karunia. Ada seekor pelanduk putih, besarnya seperti kambing, warna tubuhnya gilang gemilang. Itulah yang dihambat oleh anjing itu. Maka pelanduk itu pun lenyaplah pada pantai ini. Hikayat 1000 malam. Jadi dia sudah ambil dari hikayat 1000 malam. Kira-kira nilai budayanya apa nih? Ya sebetulnya kawan-kawan dari sini juga udah kelihatan ya. Raja Baginda melihara anjing itu kan budaya itu, jadi ini borong. Rakyat patuh kepada raja. Nah ini adalah suatu budaya kan, di mana rakyat itu patuh kepada raja. Bisa jadi nih, berburu dengan menggunakan anjing itu bukan budaya ya, biasa saja. Menggunakan jaring dalam berburu juga, emang kalau berburu harus pakai jaring, dia bukan budaya ya.
tapi juga bisa pakai yang lainnya. Gotong royong berburu pelanduk juga bukan. Oke, ini borong, ini borong, ini borong. Oh, berarti kalau gitu rakyat patuh kepada raja, itu adalah nilai budaya, nilai adat istiadat. Dari mana kalimatnya nih? Maka titah baginda nih, dari titah baginda. Baiklah, esok pagi-pagi kita berburu. Jadi rakyat patuh kepada raja. Maka setelah keesokan harinya, maka jaring dan jerat pun ditahan orang lah. Maka segala rakyat pun masuk ke dalam hutan. Rakyat kan tuh masuk ke dalam hutan atas titah raja gitu. Jadi rakyat patuh kepada raja baginda yang B gitu, kawan-kawan. Understand? Inap-inap, iji-iji mantap gitu kalau